Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya dan senantiasa diberi kekuatan iman di dalam situasi kehidupan saat ini yang tidak menentu. Berjumpa kembali bersama saya di channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini kita diajak untuk turut merenungkan kisah kesaksian iman dari saudara kita, baik dalam peristiwa sukacita, kebahagiaan, kesedihan, maupun kepahitan yang dialami secara pribadi atau dalam keluarga kita, agar kita semakin mengenal karya-karya Tuhan Yesus sendiri yang berada di dalam kehidupan kita. Kali ini saya mendapat sebuah kesaksian dari sebuah keluarga yang dalam perjalanan hidupnya ingin memberi bagian yang terbaik untuk Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam bacaan Injil Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Maksud dari penulis ialah Allah adalah sang tuan pemilik kebun anggur. Dia yang maha agung sebenarnya membutuhkan pekerja-pekerja untuk ditempatkan di ladangnya, yaitu kebun anggurnya. Sedangkan pekerja di sini ialah kita sendiri yang secara tidak langsung diundang Allah untuk mengambil bagian dari rencana keselamatan Allah sendiri, yaitu membagikan ajaran cinta kasih-Nya, kabar sukacitanya kepada sesama lewat pelayanan-pelayanan kita, baik secara langsung dalam kegiatan menggereja ataupun terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan melayani sesama berarti kita juga melayani Allah. Judul naskah yang saya ambil kali ini yaitu Merias Wajah Jenazah Sebagai Panggilan Jiwaku. Dikisahkan kembali oleh Ibu Tutik Suryati yang tinggal di kota Turen, Malang Selatan. Saat saya bertemu dengan beliau yang begitu ramah ketika kami berbincang-bincang tentang pengalaman hidupnya, terutama hidup rohaninya bersama Tuhan Yesus. Bu Tutik dilahirkan tahun 1950 dari keluarga sang ayah yang bernama Ngadirjo, seorang pensiunan kapten tentara Belanda saat itu, yang berasal dari kota Purworejo, Jawa Tengah, dan ibunya berasal dari kota Cimahi, Jawa Barat. Beliau merupakan anak kedua dari 8 bersaudara yang merupakan satu-satunya wanita, sehingga segala tingkah dan tindak lanjutnya tidak seperti wanita feminim pada umumnya yang lemah lembut, tetapi lebih cenderung tomboy. Orang tua Bu Tutik paham akan hal itu, terutama ibunya, maka tak segan-segan ibunya mendidik Bu Tutik harus mencerminkan sifat kewanitaan. Terbukti dengan kehidupan diselipin yang ketat, ibunya mengajarkan kewajiban seorang wanita yang sebenarnya, seperti cara memasak, menjahit, merajut, merawat adik-adiknya dengan penuh tanggung jawab. Juga pendidikan merawat rumah tangga keluarganya. Meskipun keluarganya memiliki seorang pembantu rumah tangga yang sudah sejak lama membantu orang tua Bu Tutik. Bu Dirjo selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bangun pagi jam 4 sebelum melakukan aktivitas harian. Sejak bangun tidur diharuskan untuk berdoa lebih dahulu. Maklum keluarganya sudah lama mengenalkan ajaran Kristiani dengan benar. Ayahnya yang seorang militer sering dipindah tugaskan kemana-mana, mulai dari kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Jakarta, dan terakhir kota Malang sampai pensiun tahun 67.
Setelah menyelesaikan pendidikan di taman dewasa setaraf dengan pendidikan SMP saat itu, Bu Tuti tidak lagi melanjutkan sekolahnya, melainkan sibuk membantu usaha wira swasta milik ibunya. Bu Dirjo memang diakui seorang istri yang luar biasa selain beriman yang sangat mengenal sekali filosofi kehidupan Jawa, meskipun beliau sendiri bukan asli Jawa Tengah. Setidaknya setiap perbuatan ataupun pekerjaan yang dilakukan seseorang selalu memiliki makna tersembunyi. Misalnya, alon-alon waton kelakon, artinya bahwa pelan-pelan asal selamat. Kedengaran memangnya simpel, tetapi sebenarnya filosofi ini memiliki makna yang mendalam. Di sini kita diajak untuk selalu berhati-hati, ulet, waspada, dan berusaha menjalani hidup ini. Yang kedua juga lagi ada pelajaran sapa sing nandur bakal ngunduh. Artinya ini soal karma. Bagi siapa yang mengumpulkan kebaikan, maka suatu saat akan mendapatkan hasilnya. Orang yang banyak membantu orang lain, dia akan mendapat karma yang baik suatu hari nanti. Kita diajarkan untuk berlomba menanam kebaikan dimanapun kita berada. Ini juga bermakna kerja keras kita yang akan berhasil kelak. Ojo ngumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Artinya juga kita jangan mudah heran, mudah menyesal, mudah terkejut, dan manja. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dapat menerima semua keadaan, sehingga kita tidak akan membuat masalah buat diri sendiri kita sendiri atau diri orang lain. Itulah beberapa ajaran yang sering diingatkan oleh Bu Dirjo kepada anak-anaknya, termasuk bagaimana cara bersikap dan berbicara dengan sopan. Begitu pula di saat melakukan pekerjaan, Bu Dirjo juga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang punya maksud tersendiri. Misalnya, jangan menyapu di saat malam hari. Salah satu mitos klasik yang misalnya populer dalam larangan menyapu malam hari, menurut orang-orang tua zaman dahulu, menyapu di malam hari atau saat langit gelap dapat membuang rejeki yang telah kita kumpulkan selama seharian. Kotoran yang akan disapukan itu akan dibuang, diumpamakan sebagai rejeki yang telah didapatkan dalam sehari. Ada juga yang mengatakan menyapu dalam malam hari bisa menyebabkan rejeki seret atau sulit rejeki. Dalam mitos ini, siapapun juga yang melanggar larangan ini bisa mendapatkan kesialan atau mengundang nasib buruk. Yang benar adalah membersihkan rumah tepatnya di siang hari saat penerangan masih ada, bukan dalam keadaan gelap. Begitulah cara Bu Dirjo mengajarkan anak-anaknya agar lebih mudah dipahami dan diterapkan bagi keluarganya. Ketika Bu Tuti menjadi dewasa, seiring berjalannya waktu, Bu Tuti menjadi seorang gadis yang multitalenta. Bu Tuti bisa memasak aneka menu, menjahit pakaian, merajut, juga mulai bisa merias pengantin mengikuti jejak ibunya yang juga bisa merias pengantin. Setahun setelah orang tuanya pindah ke Turen, Malang, Bu Tuti bertemu dengan jodohnya, yaitu seorang pegawai kesehatan yang berprofesi sebagai supir pribadi seorang dokter di Balai Kesehatan yang bernama Paimin Noto Wardoyo. Beliau sangat santun dan rendah hati. Sebenarnya banyak pria yang ingin melamar Bu Tuti, mulai dari tentara sampai pedagang dan pengusaha. Namun semua lamaran tersebut ditolaknya lantaran tidak ada kecocokan dengan batinnya. Tahun 1968, Bu Tuti pun menikah di kantor catatan sipil tanpa pemberkatan nikah terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena suaminya belum mengenal Tuhan Yesus. Kehidupan setelah menikah dijalani dengan penuh keprihatinan. Bu Tuti diajak suaminya untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Banyak tidak kecocokan batin antara kebiasaan sehari-hari saat Bu Tuti tinggal dengan orang tuanya yang penuh kedisiplinan dan selalu mengajarkan hidup teratur. Sangat berbeda sekali dengan kehidupan mertuanya, di mana Ibu Pak Paimin memiliki usaha warung nasi rawon yang sudah sangat terkenal saat itu. Kesehariannya selalu disibukkan dengan urusan warung hingga tak pernah memperhatikan keadaan rumah tangganya sendiri. Bu Tuti yang sudah terbiasa hidup teratur dengan rapi sangatlah tidak betah tinggal di rumah yang jorok, berantakan di mana-mana. Apalagi suaminya sebenarnya anak tiri dari ibu mertuanya. Selalu membedakan perlakuan dengan dua adik tirinya yang semuanya perempuan. Mulai dari menyiapkan menu makanan yang selalu diberi sisa-sisa oleh ibu tirinya. Juga pekerjaan yang dibebankan pada suami Bu Tuti dirasa lebih berat.
Demi kebaikan rumah tangganya, Bu Titi akhirnya mengontrak rumah sendiri dan setelah kelahiran anak kelimanya, Pak Paimin berhasil memberikan sebuah rumah untuk keluarganya. Sikap rendah hati, berbelas kasih pada orang yang tidak mampu dan selalu mengalah inilah yang membuat semakin hari Bu Tuti sangat mencintai suaminya. Begitu pula sikap Pak Paimin terhadap Bu Tuti sangat sayang sekali. Setiap ada persoalan antar suami istri, Pak Paimin selalu berusaha menyelesaikan dengan kepala dingin dan menghargai setiap pendapat pasangannya. Hampir tidak pernah marah baik pada istri dan anak-anaknya. Dengan penuh kasih sayang, Pak Paimin menasihati anak-anaknya. Begitu pula Bu Tuti semakin menghargai pula Pak Paimin suaminya. Banyak hal positif dari sikap hati suaminya itu selalu ingin menolong sesamanya. Hampir tiap saat bertemu dengan penjajah makanan, baik sayuran atau pedagang asongan yang lain. Ketika dilihatnya hari sudah siang, sedangkan dagangan dari pedagang tersebut belum juga laku, maka dibelinya dagangan penjual itu dengan harapan agar penjual itu pun masih dapat hasil dari dagangannya dan saat dia pulang ke rumahnya membawa hasil dagangan itu. Pernah suatu kali ada pedagang sayuran berhenti di depan rumahnya. Mulai sejak siang dilihatnya dengan sayuran yang masih banyak dan belum ada yang laku. Maka dibelinya sayuran tersebut yang jumlahnya lumayan banyak. Sampai Bu Tuti istrinya keheranan, untuk apa membeli sayuran sebanyak itu padahal Bu Tuti sendiri tidak memerlukannya. Maka dengan enteng suaminya menjawab, "Tidak apa-apa Bu, saya beli. Sayuran itu biar penjualnya cepat pulang dan bawa uang dari hasil jualannya. Dan sayuran tersebut bisa kita bagikan ke tetangga." Wah, luar biasa sekali, begitu murah hatinya Pak Paimin, suami Bu Tuti yang selalu bersikap empati terhadap orang yang susah. Dan pernah juga ada pedagang asongan mainan yang duduk dari pagi di seberang jalan rumahnya. Maka dipanggillah pedagang itu dan dibelinya beberapa mainan tersebut hanya untuk membantu penjualnya supaya ada hasil hari itu agar bisa dibawa pulang ke rumahnya. Begitu juga mainannya sengaja diberikan ke anak tetangganya. Kebiasaan tersebut sering dilakukan oleh Pak Paimin, sehingga banyak disukai oleh rekan dan tetangganya. Setelah mengenal pribadinya yang ramah dan suka menolong dan begitu rendah hati. 4 tahun berjalan setelah menikah, tak terasa tanpa sepengetahuan Bu Tuti, ternyata secara diam-diam suami Bu Tuti mulai sering membaca Injil, yang secara tak sengaja ditemukan Alkitab itu di bawah bantal kamar tidurnya. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Bu Tuti menawarkan pada suaminya untuk mengikuti pelajaran katekis sebelum dibaptis. Memang selama menikah, Bu Tuti tidak pernah memaksakan iman Kristen ke suaminya. Beliau hanya memberi contoh keteladanan dari sikap Yesus saja. Dan secara sadar suaminya juga merasakan ada yang cocok dengan sikap hatinya selama ini. Sehingga Pak Paimin pun berusaha mengenal sendiri pribadi Yesus melalui Alkitab yang sering dibacanya. Semenjak Pak Paimin dibaptis, Bu Tuti pun mulai aktif di bidang apapun. Baik itu usaha yang dirintisnya mulai ditekuni dari usaha kuliner, mencoba memberikan jasa rias pengantin. Tapi Tuhan meminta lain pada diri Bu Tuti. Suatu kali ada umat yang meninggal yang tidak mampu. Maka dengan cekatan Bu Tuti pun membantu merawat jenazah tersebut, mulai memandikan dan merias jenazah sebelum dimasukkan ke dalam peti jenazah. Dan sejak saat itu suaminya pun mendukungnya, terutama pelayanannya dalam merawat jenazah. Banyak kejadian mistis sering dialami Bu Tuti setelah merias jenazah, seolah mereka hadir dalam mimpi dan tersenyum mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu Bu Tuti pun juga sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal yang mereka rawat. Memang tak banyak di antara kita yang berani sekaligus mau menjalani profesi tersebut sebagai perias jenazah. Tanpa memungut biaya sepeser pun, Bu Tuti ikhlas melakukan pekerjaan tersebut hingga sampai usianya saat ini menginjak 70 tahun. Sudah banyak jenazah yang beliau rias, mulai dari laki-laki, perempuan dewasa hingga anak-anak. Pak Paimin menjalani profesinya sebagai seorang supir pribadi dokter selama 29 tahun. Karena tuntutan hidup suaminya beralih profesi sebagai seorang sopir tangki minyak tanah dan akhirnya beralih menjalani bisnis palawija yang sengaja dikirim sendiri ke antar
kota. Tahun 78 karena kelelahan suami Bu Tuti pun jatuh sakit karena jantung. Sehingga suaminya harus berhati-hati dalam bekerja. Kemudian 10 tahun kemudian suami Bu Tuti jatuh sakit lagi karena sakit liver. Kembali setelah sembuh, Pak Paimin aktif bekerja tanpa kenal lelah dan selalu ingin membantu sesamanya. Namun Tuhan berkehendak lain ketika tahun 95 Pak Paimin kembali sakit komplikasi di mana penyakit lamanya kambuh bersamaan. Hanya seminggu saja di rumah sakit, dirawat di sana, Pak Paimin kembali menghadap Tuhan dengan wajah senyum penuh kebahagiaan. Bu Tuti yang ditinggal suaminya juga merasakan hal yang sama. Ada kebanggaan tersendiri dalam batinnya memiliki suami yang penuh cinta kasih terhadap sesamanya, terutama keluarganya. Sekalipun Bu Tuti harus berjuang seorang diri untuk membesarkan kelima anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Beliau tidak pernah khawatir karena talenta yang diberikan Tuhan bisa membantu mencukupi kebutuhan kelima anaknya. Meskipun tidak jarang Bu Tuti sering merasakan kekurangan uang, padahal besok harus membeli beras atau membayar uang sekolah anaknya. Ketika Bu Tuti duduk berlutut berdoa, Tuhan langsung menjawab seru doanya dan tak begitu lama, secepat itu pula pertolongan didapatnya. Saat ini kelima anak-anak Bu Tuti sudah menikah semua dan hidup mandiri, banyak yang di luar kota. Dan sebagai aktivitas kesehariannya, Bu Tuti aktif dalam pelayanan, baik membantu memasak, kegiatan sosial, dan membutuhkan bantuannya juga sebagai perias jenazah. Saudara, demikian kisah kesaksian iman dari saudara kita. Sungguh suatu rahmat Tuhan jika kita bisa menjadi bagian dari pekerja di kebun anggur milik Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus yang hebat-hebat. Cukuplah jika kita meneladani sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menebarkan cinta kasih terhadap sesama kita, terutama mereka yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Begitulah janji Tuhan kepada umatnya, yaitu keselamatan. Karena sejak awal Tuhan Yesus sendiri rela berkorban menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita kelak. Dan sudah waktunya bagi kita untuk mengubah sikap hati kita. Semakin hari, semakin bertumbuh dalam iman yang secara tidak langsung turut ambil bagian sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan. Demikian saudara kisah kesaksian dalam episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Dan jangan lupa kirimkan pula kisah kesaksian iman saudara pada email atau IWA kami seperti yang tertulis pada video ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.